soal dibebaskannya Ketua RT 12 Rajabasa Wawan Kurniawan, akhirnya Bang Permadi Arya atau Abu Janda marah dan sungguh-sungguh memberikan tanggapan yang menohok. Dan sebab itu mari ikuti video ini dari awal sampai selesai. Puji Tuhan, Shalom, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan sore hari ini. Dan kembali pada kesempatan ini saya akan berbagi berita kepada kita soal Wawan Kurniawan, RT 12 Rajabasa Bandar Lampung, yang membubarkan ibadah yang sedang berlangsung di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung. Sempat ditahan di Polda Lampung tetapi kemudian akhirnya dibebaskan karena menurut Kejati Lampung bahwa apa yang dilakukan oleh RT ini tidaklah memenuhi kategori penistaan agama, dan akhirnya Bang Permadi Arya marah besar. Sebab itu mari kita akan lihat saja bagaimana komentar dari seorang Bang Permadi Arya atau Abu Janda. Ini dia ya. Saya males komenin Pak RT Lampung yang dibebaskan karena dianggap tak memenuhi unsur penodaan agama, penjara 5 tahun. Padahal yang dia lakukan itu benar-benar perbuatan keji dan biadab. Coba kalau terjadi sebaliknya, minoritas bubarin ibadah umat mayoritas. Saya jamin langsung kena pasal penodaan agama, penjara 5 tahun, tambah bonus membuat keonaran 10 tahun. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah, ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana, Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak di negara ini? Intinya pasal penodaan agama di negeri ini hanya tajam pada mereka yang dianggap menodai agama mayoritas. Jadi teman-teman, minta keadilan ke Tuhan sajalah. Karena bapak-bapak penegak hukum belum bisa memberikannya kepada kalian. Saya males komenin Pak RT Lampung yang dibebaskan karena dianggap tidak penuhi unsur penodaan agama, penjara 5 tahun. Coba kalau sebaliknya, umat minoritas bubarin ibadah umat mayoritas, pasti kena pasal penodaan agama 5 tahun ditambah bonus membuat keonaran 10 tahun. Intinya pasal penodaan agama di negeri ini hanya tajam kepada mereka yang dianggap menodai agama mayoritas. Jadi teman-teman, minta keadilan Tuhan saja, karena bapak-bapak penegak hukum belum bisa memberikannya kepada kalian. Ya, siapa yang gak geram dengan apa yang terjadi saat ini di lapangan? Seorang RT yang benar-benar ya membubarkan ibadah yang sedang berlangsung, tapi katanya itu tidak memenuhi dan tidak ya dikategorikan sebagai penistaan agama. Sungguh-sungguh terlalu. Akhirnya Pak Permadi Arya menyampaikan minta sama Tuhan saja ya, dan saya pikir ini betul sekali, karena memang kita juga diajarkan untuk tidak membalas ya apa yang jahat terhadap kita. Tetapi mari kita minta kiranya Tuhan saja yang memberikan balasan kepada mereka yang melakukan kejahatan terhadap kita. Kita akan membacakan beberapa komentar dari postingan Bang Permadi Arya di sini, dan ini luar biasa sekali, benar-benar ya geram dengan apa yang terjadi ini ketika mereka mendengarkan bahwa RT Wawan Kurniawan ini dibebaskan. Kita akan lihat saja, ada dari Satrio Varius ya. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, sebuah hadis Nabi berbunyi yang artinya begini: barang siapa menyakiti seorang zimmi atau non-muslim yang tidak memerangi umat muslim, maka sungguh dia telah menyakitiku. Barang siapa yang telah menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Jadi paham ya, mereka sedang membela siapa? Ya, benar, mereka membela egonya sendiri ya. Dan langsung dibalas oleh Bang Permadi Arya. Kalau kita melihat dari sini bahwa jelas sekali kalau di dalam ajaran Islam sebenarnya tidak diajarkan ya untuk melakukan kejahatan terhadap mereka yang non-muslim ya. Oke, selanjutnya ada dari ini Pak Dokter Gigi ya, atau gimana, DRG 170298 pasal 30 ayat 1 poin E Undang-Undang nomor 16
tahun 2004, kejaksaan mengatur pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Kalau jaksa lupa dengan pasal ini, keterlaluan banget ya, sungguh terlalu ya. Lalu ada dari Rio Mixmatch, tetap suarakan kebenaran bang. Kami yang minoritas selalu berdoa dan pasti Tuhan akan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Saya percaya abang dipakai Tuhan untuk menjadi alat suara kebenaran dan alat perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai abang dan keluarga. I love Indonesia. Yes, luar biasa, NKRI harga mati. Ada dari Anita Bintang Pelajar, jangankan hanya dibubarin, gereja kami dibakar pun kami akan memaafkan. Karena gereja hanya bangunan. Gereja sesungguhnya ada di mana 2 atau 3 orang berkumpul dan berdoa atas namanya, karena dia hadir di dalamnya. Justru disinilah iman kami diuji, harus mengampuni mereka yang menyakiti kami, bukan hanya memaafkan. Karena memaafkan itu melupakan, tetapi mengampuni itu menerima kembali di hati bahwa kami mengampuni mereka yang memusuhi kamu. Bahkan kamu harus mendoakan mereka yang baik-baik. Dan inilah kasih yang sebenarnya. Tetap memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah berlaku jahat kepada kita. Luar biasa ajaran kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Ada dari Muhammad Kadafi Lawyer ya. Saya sebagai umat muslim, ini umat muslim teman-teman ya, kecewa atas putusan pengadilan negeri yang memvonis bebas pembubaran orang sedang beribadah apapun alasannya. Sanksi keras harus diberikan bila ada orang yang membubarkan orang beribadah agama apapun yang ada di Indonesia, demi menjaga persatuan dan kesatuan umat beragama agar tidak semena-mena masyarakat dalam bertindak. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Lawyer ya. Ini Pak Muhammad Kadafi teman-teman, seorang muslim. Ada komentar dari Benny Simanjuntak, Tuhan tidak tidur. Yes, ya, Tuhan akan bertindak ya. Lalu dibalas oleh Bang Permadi Arya, amin om, luar biasa sekali ya. Ini tadi dari Benny Simanjuntak teman-teman ya. Ya, ada dari Justin Crop ya. Benar saudara kami Permadi aktivis 2, maksudnya Abu Janda. Tenang saja, di dunia ini keadilan beberapa semu dan kami tidak khawatir akan keadilan Tuhan. Senyum puas mereka yang merasa hebat karena kebal hukum setelah menzolimi kami. Hanya masalah waktu mereka akan melihat dan merasakan keadilan dari Tuhan. Ingat saja Ahok, bagaimana orang-orang itu bertumbangan. Bila kami orang sembarangan tak masalah menzolimi kami, tapi kejadian akan mengkonfirmasi kemudian bahwa mereka berperkara dengan Tuhan kami. Ibrani pasal 10 ayat 31 berkata begini, ngeri benar ya, maksudnya ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup ya. Jadi kita percaya bahwa dalam hal ini Tuhan tidak tidur dan Tuhan pasti ya akan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada dari Eriono Martinus teman-teman. Benarkan bang apa gua bilang tempo hari ya? Gimana ini Pak yang terhormat Jokowi, Bapak Kapolri, Bapak Divisi Humas Polri, dan Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia yang terhormat Pak Mahfud MD dan Menteri kesayangan Gus Yakut, tolong kami. Di mana keadilan buat kami yang minoritas? Masa menghentikan dan membubarkan ibadah tidak dianggap melanggar, sedangkan yang hanya minta mengecilkan suara saja harus dihukum? Please. Wow, ini benar-benar teman-temannya. Dan ya dalam hal ini tentunya kita menunggu bagaimana tindakan tegas dari para pemerintah kita. Dan tentunya ini dimulai dari Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo ya. Disusul oleh Pak Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan juga Pak Menteri Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ya. Ada dari Jojo T Publik. Ini dia. Bang Permadi Arya, mohon izin bantu bang. Ya, gereja kita yang terletak di Bekasi, HKBP Pejuang, sudah lama berdiri. Sampai saat ini IMB masih dipersulit oleh pemerintah setempat. Sedangkan ada rumah ibadah yang dari awalnya musola, sekarang menjadi masjid. Yang tidak diketahui apakah ada IMB atau tidak ya. Yang aku takutkan, semoga tidak ya, nanti datang ormas yang mengatasnamakan agama padahal intoleran. Nggak senang datang rusuh ke rumah ibadah kami. Udah pengajuan ke pemerintah setempat, tetap aja banyak embel-embelnya. Dan aku rasa bukan hanya gereja ini, banyak juga yang hanya bertempat di ruko-ruko tidak bisa leluasa mendapat izin IMB tersebut. Mungkin bisa dibantu bang,
Gracias Bang, Tuhan memberkati Abang dan keluarga. Nah ini tentunya kita lihat kembali teman-temannya bahwa memang banyak gereja-gereja yang tidak ya segampang mungkin untuk mendapatkan yang namanya izin mendirikan bangunan atau IMB. Ada dari Sony Panggabean, Pak Listio Sigit Prabowo izin bertanya jenderal, mau sampai kapan institusi kepolisian mandul dalam hal penegakan hukum di negara ini? Di sini ada di @Jokowi, Pak Luhut Panjaitan, Pak Mahfud MD dan juga Pak Tito Karnavian. Ya, luar biasa. Ada dari Skorges. Harus diakui, Presiden lemah dalam hal ini. Entah dilemahkan di level bawahnya, entahlah. Dan uniknya, DPR belum pernah secara resmi terdengar mengundang lembaga terkait untuk RDP tentang hal ini yang tiap tahun selalu terjadi. Uniknya lagi, anggota DPR yang minoritas akan membisu atau jangan-jangan sudah pada pindah agama semua. Waduh, ya indahnya Indonesia dalam minoritas. Thanks Bang, Anda lebih hebat dari anggota DPR yang beragama Kristen sekalipun. Wow, luar biasa. Ada dari Mama Eli, ya. Kalau ketua RT bisa keluar menista agama, kenapa Pak MKC nggak dikeluarin juga ya Bang? Kok nggak ada keadilan di Indonesia ini? Nanti mau cari suara untuk pemilihan, suara non-muslim diharuskan ikut serta. Ya udah golput aja kali ya. Aduh, janganlah. Lalu ada dari Ervan Carlo Kolose, ya. Udahlah Bang, jika hukum di dunia nggak adil, masih ada hukum Tuhan yang sangat adil. Contohnya aja kayak Ahok, dulu lihat orang-orang yang menghakimi Ahok satu persatu dipermalukan, ada juga yang udah lewat. Wah, luar biasa. Lalu ada dari Melvin Ginting ya Bang, mau gimana lagi melihat kejadian ini, sudah bagaikan tidak ada hukum lagi dan tidak berlaku bagi minoritas. Omong kosong kalau ada katanya hukum berlaku bagi semua. Makanya kalau ada ngomongin politik, apalagi cari suara, sudah alergi dengar dan bahasnya. Karena gini aja nggak adil. Sila kelima sudah mati. Bagaimana ini Pak Mahfud MD dan Pak Jokowi? Lagi-lagi ya Pak Mahfud MD dan Pak Jokowi yang diharapkan turun tangan di sini. Ada dari baliunited.id. Padahal ada videonya, tapi kok dibilang nggak ada bukti. Ini namanya men-skip sebuah peristiwa satu dan memviralkan peristiwa yang lainnya. Jenis taktik ini namanya adalah skip dan viral taktikal, ya, skip and viral taktikal, yaitu men-skip suatu penodaan agama lalu memviralkan penodaan agama. Ya, praktek ini sudah diterapkan terhadap pemberitaan konflik Palestina Israel oleh TV OON. Wah, yang ngerti lah ya. Lalu selanjutnya ada dari Stradivarius 8628. Bang Permadi Arya, kami hanya bisa mendoakan buat saudara kami yang menghalangi bahkan menghina agama kami, karena kami tahu bahwa kasih adalah dasar agama kami. Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Lalu ada dari Santi Aparamita, jika umatnya disakiti, kita tak perlu melakukan pembalasan, sebab paket kiriman Tuhan lebih dahsyat. Bang Permadi Arya, terima kasih selalu menyuarakan ketidakadilan bagi kaum Kristiani. Terakhir kita akan melihat saja, ada dari Andi Christian Sans, gimana negara ini mau maju? Kepastian hukum aja masih tanda tanya. Mohon bantuan pada bapak-bapak idolaku dan pilihanku Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD. Paling terakhir dari Ronald 711. Tenang aja Bang Permadi Arya. Ini latihan supaya iman kita tidak goyah. Mau diusir, disolimi, bahkan dibubarkan, tidak membuat kita mundur untuk setia dan percaya kepada Tuhan. Happy Sunday. Yes, Happy Sunday juga ya. Dan kita melihat di sini teman-temannya bahwa sungguh sepertinya keadilan sudah tidak ada lagi di Indonesia. Dan sebab itu kita harapkan dengan segera ada tindakan tegas dari Pak Presiden, juga Pak Mahfud MD, dari Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri soal hukum yang sepertinya saat ini sedang diinjak-injak oleh mereka kadrun-kadrun di bangsa kita yang kita cintai ini. Mari tetap menjaga keutuhan NKRI karena kita adalah sama-sama anak bangsa.
Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.